Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta misteri sekalian, dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Tian, ditemani oleh Kak Budi Raharja, di channel Kisah kisah Horor. horor. Oke kak, kita kembali lagi akan membahas tentang misteri-misteri yang ada di sekitar kita kak Budi. Yes. Kalau yang kemarin kita sudah membahas tentang hyper astute Eh, genderuwo ya, pesugihan genderuwo. Kalau mau lihat videonya di bawah ini yang berjalan ini, yes, oke? ingin. Oke. Nah, kali ini saya mendapat request cerita dari salah satu teman. Nah, mungkin Kak Budi pun nanti ada pengalaman atau cerita juga dari siapa gitu kan. Ya. Tentang kodam rumah. Nah, seperti itu. Ya, oke. Ini topik bahasan yang sangat bagus dan kemungkinan ada edukasi yang bagus buat Iya, pemirsa iya, nanti di iya. sini. Bahasan ini baru saja sekitar 1 jam yang lalu kami kedatangan tamu dari rekan toko parfum. Itu dia juga menceritakan bahwa ada sisi rumah yang kelihatannya bagus, tapi kalau orang lain melihat ataupun misal anak-anak mau masuk pun kelihatan Takut. suram, kelihatan auranya panas ataupun tidak betah bagi tamu ataupun orang di sekitar yang mau bertamu gitu. Ada juga memang rumah kecil kelihatannya biasa saja tapi orang nyaman masuk di rumah, dan jagongan pun dari mulai maghrib sampai tengah malam juga rame gitu loh. Pada asik di situ, padahal rumahnya sederhana, panggung aja terbuat dari kayu saja lah, misal dari kayu ataupun rumah sangat sederhana. Nah, dari segi pelayanan rumah pun juga bagus, bukan fasilitas ada apa-apanya ya, ini tak cuman kenyamanan yang didapatkan di orang bertamu ini memang sangat-sangat bagus, tidak apa-apa. Terima kasih, masih. Ini disponsori oleh Mas. Yes. Terima kasih Mas ya. Itu Oke. yang pengen ditanyakan dari teman saya yang tadi bertamu ke rumah saya atau main ke tempat saya karena sudah beberapa hari atau bulan belum pernah Berjumpa. tidak berjumpa lagi. Pas waktu kita jagong, ketemulah tadi dia bercerita bahwa rumah teman saya itu biasa tapi aku asik gitu loh. Oh, berarti kamu nganggep rumah saya itu wingit kan gitu. Enggak gitu, tapi hawanya beda. Apa sih yang menyebabkan hal itu? Apakah ada makhluk kodam ataupun makhluk penunggu ataupun memang dari sisi tanaman-tanaman yang di depan rumah, ataupun kemungkinan dari dulu itu rumah lama dibongkar dan kemudian dibuat rumah baru, tapi juga seperti itu orang lain melihat seperti wingit. Ini rumah teman saya, nah gitu. Nah, ini pumpung ketemu Kak Tian lagi nih, yang pengen ditanyakan dari rekan saya tadi bilang seperti itu. Menurut dari pandangan anak indigo, rumahnya di sebelah sini dan sini itu perbedaannya apa menurut Kak Tian? Terima kasih. Oke. Ini seperti sebuah kebetulan nggak sih kak? Saya ingin bahas tentang ini. Iya. Kebetulan sekali. Iya. Rekan Kak Budi datang dan bercerita hal ini pula. Iya. Jadi saya jelaskan dulu. Setahu saya, kodam itu adalah sosok penjaga. Entah itu penjaga dalam hal kebaikan atau keburukan. Tapi setahu saya, kodam itu penjaga. Iya. Oke.
terkait dengan rumah yang memiliki nuansa-nuansa baik atau nuansa-nuansa buruk memang ada sangkut pautnya dengan penghuninya. Pertama kan dari penghuni rumah itu pula, kalau kita orang Islam kan biasanya diperkaya dengan ngaji, kemudian manakib, berjanjian atau seperti apa, sholat berjamaah di rumah seperti itu. Nah, mungkin itu akan menjadi hal yang membuat kodam atau sosok-sosok putih ikut menghuni rumah tersebut. Ada yang datang, ada yang memang dia sudah bertempat tinggal di sana sebelum bangunan itu dibangun, jauh sebelum bangunan itu dibangun, memang ada. Nah, kenapa kok sampai akhirnya ada perbedaan antara rumah yang biasa tapi memiliki nuansa yang nyaman dengan rumah besar, megah, magrong-magrong seperti itu, tapi orang melihat saja rasa-rasa males rasa-rasa gitu. Nah, kemudian ada rasa seperti horor, kemudian mistis, wingit, singup seperti itu. Nah, memang itu tadi berpengaruh dari penghuninya, baik itu penghuni manusianya atau bukan. Nah, biasanya kalau rumah-rumah yang besar seperti itu memang ada perjanjian atau akad, baik itu akad dia sendiri atau diakadkan oleh orang pintar atau orang lain agar supaya ditujukan untuk menjaga rumah ini. Nah, kalau dipikir secara logika, rumah yang besar pasti potensi untuk kemalingan, kemudian penyusupan itu kan besar, Kak. Nah, mungkin diniatkan untuk menjaga, tapi kan dia tidak tahu makhluk apa yang di sana. Seperti itu. Nah, kalau yang positif-positif ini biasanya dia memang diwariskan, bisa yang tadi saya terangkan juga, dia bisa datang dan juga bisa bawaan dari apa yang dilakukan dia di rumah tersebut, seperti ngaji, seperti apa. Akhirnya seperti inilah. Kalau kita senang ngaji, pasti kita akan berkumpul dengan orang-orang yang suka ngaji. Nah, ketika kita suka info, kita suka info si Ayu, pasti kita akan nimbrung atau ngawori orang-orang yang memang suka nginfo seperti itu. Nah, itu juga berlaku kepada makhluk-makhluk seperti itu. Biasanya rumah-rumah kecil memang kalau zaman dulu kan mungkin rumah itu sudah mewah. Mungkin orang-orang yang di dalamnya pun orang-orang yang memiliki kapasitas, orang-orang sakti seperti itu. Nah, akhirnya hal-hal yang dulunya mengikuti ayahnya atau kakeknya, ya kan, diwariskan kepada anak atau cucunya. Ditambah lagi memang orang itu menempati tempat yang diwariskan, tempat yang sama itu. Ini bahasan menarik ini. Saya memang pernah punya pengalaman pribadi ini. Saya sendiri ya, Mas Den, pernah dimintai tolong sama teman saya. Teman saya ini usianya terpaut jauh sama saya, tapi akrab gitu loh. Saya waktu itu masih umur 22, beliaunya sudah umur 37, tapi belum menikah. Rumahnya bagus memang, rumahnya bagus. Itu peninggalan ayahnya. Dia itu bercerita bahwa kenapa sih aku anggar nakokno wong mesti ditolak. 1, 2, 3, 4, 5 ada penolakan. Coba dilalah tetangga rumahnya itu adalah orang pintar dalam arti kiai besar di sebuah desa. Dimintailah keterangan, nyun tulung kula niki pun nakokno ping 5, pun podo senengi wetone sami, tapi tiap kali orang tua datang ke rumah si mempelai wanita untuk rekene uluk salam nakokno, itu pasti langsung ada penolakan. Ini apa sih yang salah dengan saya ataupun keluarga saya? Terus terang memang seperti itu.
terpaut antara 4-5 rumah dari rumah teman saya. Itu rumah kiainya ya Kak ya? Rumah kiainya. Oke. Terus dia dari pihak kiainya itu bilang bahwa yang menutup aura nih jenengan itu bukan dari jenengan sendiri, tapi dari rumah. Kalau orang pintar lihat rumah Anda ataupun Ahmed Sewu, anak indigo lewat ke rumah jenengan, rumah Anda itu penuh dengan akar beringin, menutup rumah semua. Jadi beringin rumah, tapi di atasnya itu pohon beringin dan bawahnya itu akar-akarnya menjuntai ke bawah gitu ya. dan menghalangi rumahnya. Nah itu tetap dari sisi wanita kan survei dulu rumahnya seperti apa, misal pekerjaannya seperti apa, orang tuanya seperti apa. Wajib kan, wajib. Sebelum kita melakukan itikat hubungan yang lebih serius lagi. Pasti orang tua wanita maupun orang tua pria pasti survei satu sama lain tanpa diketahui si kedua belah pihak, pasti itu kan gitu. Jadi si kiai itu bilang bahwa memang seperti itu. Oke, tidak percaya ini teman saya. Wah, omahku apik mosok ngono. Gai-gai aja kowe gedeng karo aku tonggoku misal. Nek nyatane nek kajatan ora tau tak ora tau teko kan, bilang seperti itu. Oke. Ketemulah lain kali dengan teman saya yang anak indigo tadi. Anak indigo lama juga tidak pernah bertemu. Dilalah waktu itu masih handphone Nokia 3310 lah dulu waktu itu. Kita kontak-kontakan, bisa ketemu. Diajaklah main ke rumah teman saya, bertiga dong, rekan saya yang baru ketemu, saya dan teman saya yang punya rumah. Waktu itu dilalah ayah dan ibunya sudah almarhum, tapi waktu kita konsultasi dengan tetangganya tadi, orang pintar itu masih hidup. Lah selang 30 hari setelah kematian dari sang ayah terakhir, karena ibunya yang pertama dan ayahnya yang terakhir, itu teman saya bilang bahwa oh iya aku mau mlebu omahmu. Lho kenapa? Omahmu ra ketok, endi omahmu ku? Lho iki dak omahku, iki pintu. Ndak, omahmu ki koyo wit beringin, ora ana omahmu ngono tok. Nah, ini yang menjadikan kemungkinan besar yang menutup aura dari dirimu dan keluargamu. Sehingga misal kamu nakokno ataupun mau ikatan yang lebih jauh kepada seorang wanita, ini pasti ditolak. Nah, pertanyaan dari teman saya waktu itu, bener ndak sih omongane yai mau karo omonganmu itu bener? Ternyata dari pihak teman saya yang indigo klop bahwa rumah tersebut itu ada batas terhalang oleh pohon beringin. Oke, singkat cerita, pindahlah teman saya dari rumah tersebut. Dilalah dia itu kerja di luar kota, ndak jauh banget sih, cuman sekitar 50 kilo dari kota asal, kota saya. Kota tetangga lah, tapi jaraknya memang 50 kilo dari pekerjaan dan rumahnya. Dia ditempatkan di satu mes perusahaan. Oke. Setelah berjalan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sampai 6 bulan, dia kenal seorang wanita. Tanpa lama-lama, tanpa mau pacaran lagi, langsunglah ditembak itu si wanita. Mau enggak menikah dengan saya? Oke, kalau mau nanti saya bawa rombongan ke rumah. Rumahmu mana, Mas? Rumahmu kota
tit gitu. Tanpa menyebutkan rumah, dia hanya bilang bahwa rumah saya itu bukan rumah saya, tapi rumah orang tua. Tapi kalau rumah saya sekarang ya di mes. Oke. Setelah itu ternyata mau dan menikah sampai sekarang. Tapi waktu itu usianya sudah lebih dari 40 tahun lah. Dari nikah tua ya Kak ya. Iya, udah nikah tua. Tapi tidak masalah. Sampai sekarang kayaknya belum punya momongan. Nah, ini yang pengen saya tanyakan kepada Kak Tian. Memang rumah ini sekarang bingit, Sudah tidak dihuni atau kelihatannya tidak dihuni hanya beberapa kali dalam 1 bulan. Contoh misal si temanku tadi pulang dari tempat kerjanya, dia pulang ke situ dan domisili sekarang adalah mengikut si istrinya gitu. Kita sih dari teman saya tidak mengungkit masalah itu lagi ya, karena sudah menikah. Tapi kalau menurut orang pintar lagi, rumah tersebut masih kondisi awal. Memang rumahnya bagus, lantainya juga keramik dari dulu. Katakanlah orang kaya zaman dulu. Sugih kawaan, nek cara wong kene sugih kawaan gitu. Wis duwenan pokoknya. Ngopo zaman kae wis duwe Vespa. Vespa itu katanya belinya jual kerbau itu 6. Baru bisa beli Vespa dulu super. Itu katanya dulu. Jadi orang satu kampung yang mempunyai Vespa pertama kali adalah orang tersebut ya. Karena memang jeragan besar. Rumahnya pun keramik dari awal, keramik full. Sampai temboknya itu full keramik semua. Itu kan sebuah hal hedon. Bagi sekarang itu wow, sopo sih sing di rumah koyok ngono iku kan. Hanya orang tersebut. Tapi mungkin karena entah persaingan bisnis atau memang bisnisnya itu sangat-sangat riskan dengan hal-hal serangan dari musuhnya. Sama-sama dulu waktu itu kurang tahu pekerjaan orang tuanya, mungkin pekerjaannya adalah penebas pari sama juragan kerbau kalau tidak salah, karena rumah sampingnya itu juga bekas kandang kerbau. Hal ini menarik sampai sekarang karena apa? Rumah tersebut masih kelihatan mewah bagi orang yang melihat secara nyata itu masih mewah. Dan sampai sekarang pun tidak ketinggalan zaman, rumahnya masih bagus. Cuman sayangnya dari ke-6 anaknya ini tidak ada yang menghuni situ. Semua pada ikut suaminya. Dan anehnya lagi, semua anaknya nikahnya telat semua. Itu telat semua. Ya, lantas ada yang mempunyai momongan, semua ada. Cuman dari teman saya itu bilang bahwa momongannya sulit gitu loh. Sampai sekarang pun belum punya momongan. Nah, yang kepingin saya tanyakan di sini, mumpung ketemu dengan Kak Tian dan rekan saya yang masih di belakang kamera tadi, bilang bahwa tolong tanyakan kalau bisa diulas di channel ini. Semoga bisa membantu dari pemirsa semua yang menonton cerita video yang sama ini. Atau bagaimana mungkin Kak ya. Apakah rumah tersebut ada kodam, ataukah ada penghuni lain selain manusia, ataukah jenis lain? Dan dari orang tua atau dari serangannya ini menurut Kak Tian ini, Bet. Monggo. Kalau saya lihat rumah ini memiliki banyak sekali indikasi. Kompleks lah istilahnya, complicated. Karena saya mendeteksi ada satu perjanjian pesugihan. Ya. Nah, yang kedua memang ada indikasi serangan. Ya kan. Yang ketiga juga memang
pada dasarnya rumah ini dihuni oleh orang-orang sibuk, ya kan, orang-orang yang mengelola banyak sekali bisnis. Iya. Jadi tidak pernah dikucuri oleh aura-aura positif seperti ngaji atau apapun, itu jarang sekali. Mungkin kalau memang ada, kalau saya merasakan jarang sekali ada kegiatan keagamaan di sana. Mungkin ada 1-2 kali, kalau istilah di rumah saya itu RT-nan. Iya. Jamiah RT. Jamiah RT ya. Itu pun tidak pasti 1 minggu sekali, 1 bulan sekali, bahkan belum pasti seperti itu. Karena 1 tahun kemungkinan tidak pernah terlaksana di rumah tersebut, karena memang 1 RT kelihatannya 70 kakak. 70 kakak atau 70 anggota. Jadi kan mungkin muter sampai rumahnya itu sampai 2 tahun. Mungkin seperti itu. Ya. Yeah. Sekitar misal satu minggu misal 1 kali 4, berarti kan 1 bulan kan 4 kali 12 berarti berapa, sekitar ya kurang lebih memang 2 tahun baru nyampe rumahnya kan gitu kan. Oke. Kurang lebih seperti. Nah, kalau terkait dengan kodam rumah tersebut, memang saya merasakan ada sosok kodam penjaga, yaitu ini ada 2, yaitu ular dan macan oren. Macan oren, harimau. Nah, entah harimau atau apa, tapi warnanya oren, dia memiliki loreng gitu loh. Oh iya. Nah, itu dia ada 2. Kenapa saya mengatakan komplit? Ya tadi ada yang dipanggil, ada yang diakatkan, ada yang kiriman, ada juga yang dia ngaup. Oh, kena ada tempat bagus. Melu nimbrung. Bagus nih, bisa kali gitu. Cocok nih, gretongan nih. Daripada ngekos atau ngontrak rumah. Nah, oke. Kalau pohon besar ini, kalau saya merasakan itu bukan sebuah pohon besar, tapi lebih ke aura atau energi sih. Entah itu berasal dari makhluk yang mana, saya belum mendapatkan gambaran, tapi itu adalah sebuah manifestasi dari sebuah energi yang dimiliki oleh salah satu makhluk penghuni rumah tersebut. Nah, kalau terkait dengan teman Kak Budi yang telat menikah dan telat memiliki keturunan, bahkan ada yang tidak memiliki keturunan, memang itu ada indikasi tempelan. Nah, tempelan ini saya menangkap ada 2 hal. Ada yang memang menyukai salah satu anaknya, ada juga yang memang dibuat. Oke, mungkin orang tuanya kuat dalam hal energi pembentengan segala macam, mungkin kuat. Tapi kan yang namanya serangan, kembali lagi, orang yang menyerang kalau tidak bisa terkena si A, ya pasti si B. Analoginya seperti ini, Kak. Kita sedang melakukan perjalanan menggunakan motor, kemudian di tengah jalan hujan, ya kan? Iya. Nah, ada orang di pinggir jalan menggunakan jas hujan dan ada pula yang tidak. Iya. Nah, Oke. kita memacu kendaraan secara cepat, secara kencang, melewati genangan air, dan genangan air tersebut di sebelahnya ada 2 orang ini memakai jas hujan dan tidak. Pasti orang yang memakai jas hujan pasti akan terhindar dari cipratan air yang kita timbulkan. Nah, itu akan nyiprat gitu loh ke orang sekitarnya. Nah, dia mungkin terbenteng, tapi orang yang sekitarnya itu loh pasti terkena efeknya. Nah, jadi kalau bisa saya simpulkan untuk kasus teman Kak Budi ini seperti itu. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kalau terkait kodam ini kan memang sosok penjaga. Saya kembali lagi ke penambahan dari cerita Kak Budi ini. Kodam yang berada di rumah teman Kak Budi itu tempat nongsnya, tempat nongkrongnya. tempat nongkrongnya itu ada di toren air, ya kan, dan di entah itu sebuah patung atau apa, saya kurang nangkap, tapi itu berada di depan rumah. Ada seperti macan ya,
atau ya, ya benar sekali. seperti celengan macan, cuman tidak celengan bentuknya. Seperti ornamen pemanis taman atau Yes. bagaimana seperti itu. Jenengan tak pernah lihat macan yang ada di kuil atau di wihara, Nah, seperti di wihara timur makam Sunan Kudus atau Menara Kudus, iya. itu kan ada tuh macannya seperti itu. Ya tidak mirip lah, tapi sana versi Cina, sini versi Jawa, mungkin kucing oyen mungkin. Mungkin saya kurang paham. Nuduk terus langsung dibalsem tadi sehingga mumi gitu loh. Kemungkinan seperti itu. Kucing oren. Kucing oyen. Ya memang dia bersemayam di sana. Sosok kodam yang satu ini bersemayam di sana. Dan di setiap ruangan di rumah itu saya merasakan memang ada banyak sekali dari berbagai jenis makhluk-makhluk tersebut. Ada yang korban meninggal ada. Ini saya tanya dulu, rumahnya ini tepi jalan nggak sih Kak? Yes, betul. Nah, Timur berarti, jalan. Berarti bisa difikskan, bisa dipastikan bahwa rumah ini memang ada indikasi tersebut mampir. Nah, seperti itu. Kemudian fungsi kita bicara ke fungsinya sekarang. Fungsi dari kodam tersebut adalah ada yang menjaga, ada pula yang dia hanya ingin mendapatkan feedback dari orang yang dia employee atau dari tuannya seperti itu. Nah, kalau memang kodam ini tarikan atau tukon atau dia dari hasil dari beli, contoh gini, saya punya ini ada isinya cicak misalnya, ini bisa membantu kamu berjalan di dinding misalnya, kan pasti dengan seogoh keyakinan orang tersebut bahwa karena memang notabene orang yang berkata ini memiliki pengalaman mistis banyak, kemudian kenalannya dukun juga banyak, akhirnya dia oh seperti itu, oke. Nah, tidak bisa dipastikan bahwa kodam cicak ini akan bisa membantu orang yang telah memberikan mahar kepada si peminta. Tidak akan bisa, kecuali ada akad perjanjian di mana makhluk cicak ini mendapatkan feedback. Nah, itu pun kalau dia mau kerja, kalau tidak dia hanya meminta bayarannya saja. Nah, pasti kan ada syarat dan ketentuan di sana. Kamu kalau mau menggunakan kodam ini, kamu harus melakukan ini. Nanti ritualnya seperti ini. Kemudian setiap hari apa kamu harus gini. Nah, pasti ada gini ya Kak. Nah, kecuali kodam yang memang dia diberikan atau diturunkan langsung dari Allah. Ini memang untukmu, ini jatahmu. Silakan. Kamu jaga dia. Lindungi dia, bantu dia ketika dia sedang kesusahan atau sedang bingung atau sedang seperti apa, silakan bantu. Nah, itu beda lagi, dan pastinya untuk rank energi dan kekuatannya pasti beda. Oke. Seperti itu. Oh gitu. Tapi kodam penjaga rumah ini beda nggak sih dengan Amit Sewu pesugihan? Beda Kak. Beda ya. Beda. Fungsinya berarti kalau memang kodam menjaga rumah hanya menjaga rumah, misal dari serangan tetangga mau berbuat jahat atau saingan bisnis, seperti itu saja fungsinya kira-kira. Tapi efek besarnya dari kodam menjaga rumah adalah tadi ya, berupa keluarga tadi. Ya. Kiranya seperti itu. Ya. Oke. Nah, kemudian walaupun kodam ini dia memiliki energi yang positif, yang namanya anak-anak pasti dia akan tetap takut, akan tetap was-was. Karena mau bagaimanapun yang namanya anak-anak pasti lebih awas dan lebih sensitif terhadap hal gaib. Seperti itu. Kemudian untuk efek yang ditimbulkan ini. Sebelumnya gini, ada kodam penjaga rumah yang memiliki wujud sama tapi fungsi dan manfaatnya beda. Nah, ada juga genderuwo
yang dia ditugaskan, atau buto yang memang dia ditugaskan untuk menjaga rumah tersebut atas akad atau perjanjian-perjanjian yang pernah dilakukan. Nah, ada juga seperti yang kemarin kita bahas, genderuwo dan buto yang dipergunakan untuk nyalai orang, melukai orang seperti itu. Ada pula. Nah, itu kan berarti kerandoman atau memang fungsi dan tugasnya itu bisa diubah-ubah sesuai kebutuhan dan disesuaikan seperti itu. Tergantung siapa yang mengakatkan, siapa yang memerintah seperti itu kan. Siap. Oh, jadi kira-kira pengetahuan dari khotam penjaga rumah seperti ini tadi ya. Memang madorotnya sangat banyak para pemirsa. Banyak sekali. Kalau anjuran dari Kak Tian untuk kodam atau penjaga rumah secara alami atau secara amat jauh kita umat Islam atau apalagi orang Nahdlatul Ulama, kira-kira menurut Kak Tian seperti apa ini? Kalau untuk pagar rumah, bisa saya katakan pagar rumah itu bisa dengan tadi sering membaca Quran, sering mengadakan pengajian atau ya seperti itu sih, lebih ke hal-hal yang kemudian memanjatkan doa agar rumah, agar keluarga atau penghuni di dalamnya siapapun itu ya kan merasa adem ayem, tidak didatangi oleh makhluk-makhluk aneh, baik itu memang disengaja atau tidak. Kemudian terhindar dari serangan-serangan gaib yang memang ditujukan untuk hal-hal yang tidak baik, seperti itu. Atau bisa juga menggunakan media air. Nah, orang dibawa ke orang atau siapapun yang memang memiliki kapasitas di sana untuk berdoa agar dengan lantaran air ini, ya kan, Gusti Allah menurunkan pertolongan, Gusti Allah menurunkan kebesarannya, ya kan, kepada orang tersebut lewat air ini, agar supaya bisa ditujukan, bisa difungsikan agar air ini tuh menjaga orang yang di rumah terhindar dari hal-hal semacam tersebut. Oke. Nah, ada lagi nih, ada rumah, di depan rumah itu dikasih tanaman pring kuning yang kecil-kecil seperti pring hias itu loh, Kak Dian. Kata penjual dari tanaman hias ini untuk tolak balak ataupun ini untuk menolak serangan dari orang-orang jahat. Oke, kalau dari depan kita aman, tapi kalau dari belakang rumah orang sekarang kan mepet-mepet ya kan, tidak mungkin dong nanami pring kuning. Nah, menurut Kak Tian ini seperti apa? Suges seperti itu tadi. Memang ada tanaman-tanaman khusus yang ditakuti oleh bangsa jin, bangsa-bangsa yang tidak terlihat seperti itu memang ada. Tapi ketika kita mengamini bahwa tanaman-tanaman tersebut memang bisa mengusir mereka, itu salah. Oh gitu. Ya. Karena memang tanaman-tanaman seperti itu tidak bisa memberikan barokah dalam hal apapun kepada penghuninya. Kecuali tanaman yang berbuah, misalnya itu barokah ya kan. Barokah sekali. Nah, contohnya ini. Soalnya saya kalau lapar biasanya ngambil. Tadi seperti itu kan. Kita tidak bisa mengamini bahwa tanaman A, B, C, D sampai Z termasuk pring kuning tadi bisa mengusir makhluk-makhluk tersebut. Memang ada tanaman yang tidak disukai mereka, tapi itu tidak menutup kemungkinan mereka itu memang bisa masuk. Seperti itu kan. Oke. Pembahasan ini kira-kira tentang kodam menjaga rumah, apakah masih ada yang perlu dibahas lagi kira-kira Kak Tian? Mungkin penambahan. Nah, bahwa sosok kodam ini ya kan, kalau memang dia
ditakdirkan atau ditugaskan langsung oleh Allah tanpa kita meminta, mereka itu sudah stay dari dulu. Tapi kalau kita meminta, biasanya itu makhluk-makhluk yang dipergunakan adalah makhluk-makhluk yang oke, mungkin gambarannya bagus, sosok ulama, sosok pendekar, sosok apapun, tapi wujud bukan aslinya, wujud asli. Wujud aslinya belum tentu itu gitu loh Kak. Belum tentu itu. Nah, maka dari itu bagi teman-teman semua, para pencinta misteri sekalian, ketika kalian ya kan ingin sekali memiliki kodam penjaga rumah, kalau bisa ini dipikir-pikir lagi. Lebih baiknya kalau kita itu memasrahkan semuanya kepada Allah Ta'ala. Itu lebih bagus, itu lebih istilahnya lebih menonjolkan sisi manusiawi kita seperti itu. Karena memang notabene kita manusia membutuhkan Allah. Seperti itu. Apapun yang dilibat, apapun kegiatan kita, apapun niat kita, apapun doa kita, ketika kita melibatkan Allah di sana, kemudian mengatasdasarkan doa kita atau apapun niat kita kepada nama agung Kanjeng Rasul Muhammad, insya Allah akan jadi baiknya dan akan lebih cepat sampai, lebih cepat terkabul seperti itu. Iya. Terus dulu aku pernah mengaji sampai diniyah dan ngusto di ngaji malam itu kalau kita ngomongin di madrasah. Madrasah yang memang ada nahwu shorob, taklim muta'alim, terus fathul mu'in, bahul qorib itu, tafsir Jalalain itu ada ya kan. Terus menarik sih, ada pembahasan di kitab apa itu, Fathul Mu'in atau Fathul apa itu. Jadi setiap malam Jumat itu para ahli kubur itu kan pulang ke rumah. Iya kan? Memang itu bagi kita waktu itu ngaji, orang yang sudah meninggal ya wes walau alam, kita orang naik ke atas kan gitu. Tapi kalau dari kitab yang kita kaji waktu itu, Pak Yai juga pernah ngendikan bahwa ahli kubur tilek omah. Nah, terus kalau ada kodam seperti itu, si ahli kubur kita atau mbah-mbah kita yang dulu memberi tanah kita atau memang rumah kita warisan dari nenek moyang kita, bisa nggak sih masuk ke rumah tersebut? Gitu. Dari sisi anak indigo ini ya. Oke, menarik. Oke, siap. Nah, jadi kalau kodam itu dia dari hasil beli, ya kan, dia itu hanya ditugaskan menjaga, jangan sampai ada makhluk apapun yang masuk, ya kan. Dia tidak memfilter apapun yang memang kalau dia mau masuk, yang dia bersifat gaib, stop. Nah, itu sisi buruknya Kak. Nah, padahal kan yang namanya ahli kubur itu kan juga punya rasa kangen. Saya ingin melihat cucu saya ingin melihat anak saya, gimana sih keadaannya. Saya ingin meminta kepada anak saya, ingin mengingatkan anak saya atau cucu saya bahwa dulu tempat yang kamu tinggali ini adalah hasil jerih payah saya. Apakah saya pantas ketika kamu perlakukan seperti ini, ya kan? Kamu sudah saya beri fasilitas sebegitu oke, tapi hanya berkah Fatihah saja. Saya hanya mau pulang saja. Kenapa kamu filter? Kenapa kamu stop? Ini kan tanah saya. Jadi hasil jerih payah saya, ya kan? Oke. Nah, kamu jadi anak goblok men kan tetep kan biyen gitu, tak ngaji lo tak sekolah nang ngene iki. Aku rawi mlebu omahku dhewe. Oke, ini menarik. Oke, saya punya pengalaman pribadi lagi Kak Tian. Anak saya memang belum akhir balik ya, di bawah 7 tahun kalau nak cowok ya kan. Ini
Kemarin ini ada cerita menarik dari anak saya. Kemarin kami sekeluarga itu mengadakan tasyakuran kirim doa kepada kakak saya yang sudah meninggal ya, almarhum itu, dan ipar saya juga hampir meninggalnya berdekatan. Waktu anak saya main handphone di rumah, katakanlah Bude, memang Bude kan, main handphone sendiri dan di dekat apa sih tempat penggorengan, di kitchen, dapur ya, meja makan ya, di meja makan itu dia asik main handphone sendiri. Ujuk mak berduduk, dan bukan tiba-tiba tapi melihat sosok berdua itu datang dan duduk di samping anak saya. Dia juga bercerita bahwa tadi Bude jagong sama saya, Pak D juga di samping saya, itu seharian full di situ. Bilang bahwa memang Bude pulang, Bude di rumah. Dia sempat nanya saya, jagong, Dek gimana Dek, sekolahnya bagus, Bude ngapain aja seharian di rumah? Sempat saya tanya seperti itu. Dia bilang masak, dia bilang ngeloni anak perempuannya, karena anak perempuannya anak-anak yang kesayangan ya kan. Tidur siang di keloni lah, rekennya apa sih jenenge, di dekap apa tahu, di isik-isik. Dulu memang kesenangan itu menggaruk punggung gitu kalau tidur anaknya. Itu dilakukan seperti itu, kata anak saya seperti itu. Malam habis maghrib, selepas maghrib itu kan juga ada pengajian, ada kirim doa tadi kan, mendatangkan seluruh warga artis tempat. Itu juga bilang bahwa Bude di depan dan Pak D juga di depan. Dia tersenyum-senyum ya. Terus saya mau di bangku, saya tidak mau, takut mungkin jenenge anak kecil belum bisa membedakan. Tapi anak saya masih ingat karena kejadian itu baru 1 tahun Budinya meninggal gitu kan. Dulu karena anak saya juga kesayangannya Budi, kulinone gitu. Nah ini menarik ini Kak Dian, menyinggung dari kitab yang saya kaji tadi, bahwa tiap malam Jumat itu juga ahli kubur pulang ke rumah. Tapi ini spesial cerita dari anak saya sendiri, bahwa waktu kirim doa itu Budi dan Pak D juga pulang ke rumah. Entah ini kebetulan atau anak saya reka-reka, mumpung ada Kak Dian, ini mau saya tanyakan, menurut Kak Dian bagaimana ini? Ya, anak Kak Budi itu memang memiliki jatah, memang memiliki apa ya, kalau jatah ya bahasa Indonesianya apa ya Kak? Pak, jatah itu memiliki apa ya, ada sisi lain dari anak saya gitu ya. Kemungkinan mungkin apakah ini dari muncul anak indigo juga, atau kemampuannya ini bagaimana sih menurut jenengan? Jadi memang ada satu sisi di mana anak Kak Budi ini entah kapan, entah waktunya kapan, saya tidak bisa memastikan dia akan bisa memiliki kemampuan di luar teman sebayanya, seperti bisa melihat, bisa merasakan, kemudian bisa berkomunikasi. Nah, kalau merasakan ini, ya ada beberapa versi. Dia bisa merasakan kehadiran makhluk, dia bisa merasakan kehadiran peristiwa, ya. Dia juga bisa merasakan perasaan seseorang. Dia akan tajam sepertinya. Tapi itu entah kapan, saya kurang tahu. Dan saya juga menangkap ini, saya mendapat gambaran ada yang mengikuti, entah itu memang dari terah keturunannya atau dari siapa, saya kurang tahu. Tapi ada sosok yang mengikuti, di mana sosok ini memang membawa entah apa itu,
bekal atau apa yang nantinya akan diberikan kepada anak Kak Budi. Ini loh punyamu, ini loh yang seharusnya memang kamu miliki. Nah, entah itu kapan, entah di umur berapa, saya kurang tahu, memang akan diberikan. Dan sosok ini dia itu benar-benar ngemong kalau istilah sini, benar-benar merawat, benar-benar menuntun. Jadi mungkin untuk perkembangan dalam hal motorik, kemudian pemikiran, penalaran akan lebih cepat dan akan lebih tajam daripada taman sebayanya. Ini tidak berarti anak Kak Budi akan menjadi anak yang pintar, anak yang cerdas. Tidak berarti seperti itu. Akan tetapi kepekaan sosialnya, rasa empatinya itu akan lebih dominan. Dia akan menjadi sosok yang mudah bergaul, kemudian murah hati, ya kan, memiliki rasa yang tidak tegaan. Tapi ada sisi lain di sini, mungkin akan terbawa dari sosok yang mengikuti dia, yaitu tegas, wibawa. Kemudian, nah kalau itu yang penting, Kak. Dia tidak akan berbicara A ketika kenyataannya adalah B. Iya. Nah, jadi apa yang dikatakan tentang yang Kak Budi ceritakan itu memang benar. Dia berbicara berarti memang dia menyaksikan, dia merasakan, seperti itu. Nah, tipikal kalau saya rasakan anak Kak Budi ini tidak berbohong. Dan saya juga dapat gambaran bahwa yang diceritakan itu memang benar adanya. Gitu. Ya, saya sebagai orang tua kan tidak mengetahui ya seperti itu. Memang saya belum pernah mengalaminya. Tapi kalau dilihat dari Kak Dian seperti itu, ya monggo silahkan, semoga jadi anak yang baik gitu loh. Iya. Nah, ini ada satu pesan lagi, Kak. Bahwa anak yang memang sudah ditakdirkan dia menjadi anak yang memiliki kemampuan lebih, ketika dia berbicara tentang hal-hal di luar nalar, tolong jangan dihardik, jangan dibully atau istilahnya itu dimarahi. Jangan, kamu tuh jangan gini, tidak ada kok kamu berkata seperti ini. Jangan. Kalau bisa memang seperti itu diedukasi malah, bahwa di dunia ini itu memang kita hidup berdampingan, tidak hanya manusia tapi ada teman-teman lain yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Nah, kamu diberikan kemampuan seperti ini, gunakan yang bijak. Terus jangan dipublish secara sembarangan. Begitu, takutnya nanti dia menjadi orang yang apa istilahnya itu, ditanggap. Kalau sini ditanggap itu berarti dipermainkan. Di sini ada apa sih, di situ ada apa sih. Nah, itu nanti malah akan mengganggu. Kemudian ketika anak ini merasa apa yang dia lihat itu dipatahkan oleh seseorang, ya kan, dia akan menjadi sosok yang penyendiri. Alah, yang saya lihat tidak diakui kok, yang saya lihat tidak dibenarkan kok. Lah, nanti ketika dia mendapatkan tanda-tanda bahwa akan terjadi sebuah bencana atau apapun, dia memilih untuk diam. Padahal itu di wilayah tersebut mungkin yang orang yang bisa disampaikan pesan, orang yang bisa menerima pesan tersebut hanya anak Kak Budi. Nah, takutnya seperti itu, Kak. Daripada nanti menimbulkan banyak sekali mandorot karena asumsi atau apapun yang dilihat dia itu dipatahkan. Nah, nanti akan malah berpengaruh panjang sekali terhadap kehidupannya. Ini kenapa Kak Dian, jam 2 kok merinding semua seluruh badan ini ya? Biasa, Kak, kalau kita membahas hal-hal yang seperti ini pasti ramai. Pasti ramai sekali. Iya, dulu memang pernah di usia sekitar 4 tahun itu pernah bicara waktu itu, bilang seperti ini, tapi sama neneknya. Nek, ini Ti, ini gini Ti,
dino iki hari ini itu akan ada orang meninggal 4, besok 3, terus hari Jumat nanti 1, Sabtunya 2. Itu pun seluruh rumah, tidak ada yang tahu kan, tidak ada yang percaya gitu loh. Kayak gawe iso kan gitu. Tapi walau alam, maksudnya gini tiba hari besok ternyata memang kejadian, dan seperti yang diceritakan sampai hari Sabtu itu pun juga sama gitu loh. Apakah itu mendahului kersane Gusti Allah nek menurut jenengan? Enggak ya. Oh ya, mungkin anak kecil belum balik kan biasa aja ceblung. Kalau misal gini juga, kita pergi makan keluar, kita berhenti di suatu warung, dia tidak mau turun. Kenapa? Mah ono poconge piye? Melet ndak bila bisa mungkin belum mengetahui melet itu seperti itu tak. Dan ini Pak, ilere netes itu ada nggone warung apa mangkok itu. Mas, terus kita putar balik sampai lagi ke tempat 2, 3 seperti itu lagi, ada ini di depan bilang bahwa ini lur ini lah, itu kita terus gimana ini maksudnya Risi. Iya kan, mas lebih baik beli skip beli bungkus bawa pulang. Walau alam nanti rasanya seperti apa, kita tidak tahu, yang penting anak saya mau makan gitu. Oke, pembahasannya ini semakin lama semakin malam semakin menarik guys. Ini karena durasi juga ya. Untuk Kak Dian, terima kasih untuk pengalaman dan solusi dari rekan kami tadi yang bertanya di belakang kamera tadi. Semoga jawaban dari Kak Dian sangat membantu. Nanti biar solusinya seperti apa nanti ketemu di belakang kamera. Di belakang kamera aja untuk solusi pembersihan rumah tadi seperti apa. Insya Allah nanti Kak Dian disuruh minta bantu untuk membersihkan rumah tersebut. Dan bagi rekan-rekan semua, terima kasih sudah menyaksikan channel kami Kisah Horor. Kami akan membahas sisi lain dari dunia yang tak kasat mata melalui pemandangan dari anak indigo. Kita simpulkan dari segi podcast atau dari sisi jagongan kita. Yang penting kita mempunyai visi misi adalah dakwah dengan cara kami, dengan cara Kak Dian untuk dakwahnya seperti ini. Semoga bisa membantu rekan-rekan. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada pertanyaan yang sangat mengganggu ataupun memang perlu diutarakan kepada tim Kisah Horor atau Kak Dian, langsung bisa di kolom komentar, bisa juga di IG kita Kisah Horor. Twitter belum punya tapi Facebook sudah punya. Nanti bisa japri di situ. Sekian dari tim Kisah Horor. Ada tambahan? Ada Kak, monggo. Oke. Jadi saya tidak bisa istilahnya membersihkan rumah, saya hanya membantu Ya, agar Gusti Allah itu memberikan pertolongan terhadap orang tersebut lewat saya, seperti itu. Siap. Nah, gitu Kak. Tapi nggak apa-apa kalau memang ada cerita, ada kisah atau ada unek-unek di hati terkait hal-hal abstrak ini, ya kan, hal-hal gaib, bisa saya katakan hal-hal abstrak, ya kan. Nanti akan saya jelaskan, saya kemas ke dalam bahasa yang mudah dipahami dan mudah dicerna, seperti itu Kak. Nah, oke, terima kasih Kak Budi. Dan selalu kami tekankan bahwa
kami tidak memaksa kalian untuk mempercayai apa yang kami kisahkan. Ambil sisi positifnya dan buang negatifnya. Oke, Selagi cerita kami masih bisa diambil intisari pelajarannya, silakan diambil, silakan diaplikasikan seperti itu. Yang belum subscribe, tolong subscribe, ya, kemudian like, komen, ya kan? kita share Ke siapapun, ya kan? Yang memang perlu untuk mengetahui cerita ini dan memang perlu untuk mengambil pelajaran dari cerita ini, seperti itu ya Siap. Kak ya. Oke. Oke. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you Next time.